sibuk sekali. Wah, kapan tak? Sekarang juga. Oh iya bisa Pak. Gitu. Saya terkesan. Saya bilang Gus, Anda ini baru 3 hari sudah pasang kuda-kuda masa? Nah, dia cuma saya ya cuma apa? Jawabannya cuma apa ngeles-ngeles itu ya. Ya akhirnya memang kemudian di kediaman ketua MPR ya bukan di MPR-nya ya. Itu semua datang kecuali PKB ya. Bagaimana Gus Dur ini sudah Pak? Lengserkan ya sudah gitu. Makanya ketok palu ya. Nah, jadi sekarang ini yang ke depan ya memang menurut saya Gibran sudah tidak ada chance ya. Sebenarnya itu Bu Diva atau Pak Roy Suryo. Muat tertera dalam Al-Quran itu sama banyaknya dengan kata sholat ya. Jadi kata wajahidu wajihadun yujahidun dan lain-lain ya, ya seperti solu apa dan lain-lain lah ya, kata-kata itu menunjukkan bahwa memang betapa pentingnya jihad itu dalam agama kita. Nah, saya tidak atau belum sampai ke tataran ulama yang sudah hebat ya. Saya cuma ya baca Quran, baca sunnah, kemudian baca riwayat itu. Jadi sampai-sampai ada sebagian ulama itu yang mencoba menerobos hadis Nabi itu. Ya. Terus Nabi itu rukun Islam cuma 5. Ya. Jadi waktu malaikat yang merupakan dirinya sebagai seorang yang berpergian, kelihatan laki-laki berwajah lesu, rambutnya morat-marit karena dalam perjalanan yang jauh di padang pasir. Kebetulan waktu itu Nabi sedang duduk dikelilingi para sahabatnya. Nah, tiba-tiba ini ada lelaki yang seolah-olah ya maaf ini, malaikat Jibril merupakan laki-laki, ya, seolah-olah tidak punya aturan. Ya. Kemudian tiba-tiba datang ke depan Nabi, kemudian tangannya diletakkan di 2 lutut Nabi, kemudian ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad riwayatkan, beritahu saya apa Islam itu. Nah, ini persis Nabi mengatakan Islamu anta budawu al-Islamu anta syahadat alla ilaha illallah wa muhammadur rasulullah ya. Dan wa tuqimas shalah, syahadat, zakat, kemudian watasuma Ramadan ya, kemudian kemudian sebentar yang apa watum fikuna filah ya, berinfak, bayar zakat dan lain-lain ya. Dan doa hujjal baida nistatawla ila isabila, dan kamu tegakkan sholat selama kamu kamu tunaikan haji, masih ngantuk saya, kan haji selama kamu mampu untuk membayar haji itu ya. Kemudian sodakta, betul kamu, jadi hanya tapi kemudian membetulkan. Dan akhirnya alil iman, kemudian akhirnya alil ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan itu ditanyakan malaikat Jibril kepada Nabi ya. Nah karena itu
begitu pentingnya jihad fisabilillah, itu ada sebagian ulama yang mencoba membuat ijtihad ya, supaya umat Islam tidak lembek, tidak jadi umat pecundang, umat yang lemas, umat yang tidak berani bertarung ya, maka dimasukkan sila rukun Islam yang ke-6 itu adalah jihad fisabilillah. Ya, kemudian semua juga tidak mungkin itu sudah paten, sudah baku, sudah fix ya, nggak bisa lagi diubah ya. Tapi intinya adalah ya, memang agama Islam dipreteli jihadnya itu lantas menjadi agama yang rutin, yang routinized religion ya. Jadi bisa menyangka asal sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah naik haji, ya sudah seolah-olah kunci surga sudah di tangan. Ya. Nah itu tentu sama sekali keliru ya, karena dalam kenyataan agama Islam ajarannya di minus jihadnya itu kemudian jadi agama yang kurang berwibawa, agama yang kemudian tadi rutin ya, tidak ingin melakukan change atau perubahan. Ya. Padahal kita tahu setiap rezim atau pemerintahan yang sudah merasa kuat, stabil, itu mesti mempertahankan status quo. Ya. Jadi status quo itu menjadi pegangan ideologis dari rezim yang zalim. Ya. Nah, untuk menggebrak status quo itu tentu tidak bisa hanya dengan misalnya pengajian atau khutbah Jumat atau omon-omon, ya tidak bisa ya. Kecuali dengan tenaga gerakan ya, kemudian sampai-sampai mengorbankan amwal dan anfus. Ya, mengorbankan harta maupun nyawa. Ya. Nah, tapi dalam surat At-Taubah ayat 111 ya, itu Allah menunjukkan bahwa sesungguhnya mendahulukan anfus daripada anwal itu juga kewajiban kita. Ya. Jadi jihad itu total. Kalau perlu jiwa kita pun ya itu kita gadekan untuk untuk surga gitu ya. Nah, memang kenyataannya kewajiban jihad itu memang tidak begitu disosialisasikan, tidak dimasyarakatkan baik oleh para ulama sendiri ya, maupun para penguasa. Jadi penguasa itu juga ngeri kalau dengar jihad. Ya. Wah, saya sudah enak-enak bisa mengeksploitasi kekayaan di negara saya lewat berbagai peraturan. Nanti kalau jihad dipergiat gitu, bisa saya saya jadi sasaran. Ya. Nah, makanya ulama-ulama Saudi itu paling takut ya kalau ulama bicara soal jihad. Ya. Sehingga kalau kita klik di YouTube YouTube di Google ya. Kalau kita klik di Google itu tentang ajaran-ajaran Islam yang dikeluarkan dari ulama Saudi ya, itu semua ada ya, tentang fikih munakahat ya, fikih sehari-hari itu ya, ada tentang sholat, tentang wudhu, tentang haji dan segala macam, memang mendetail ya. Tapi ketika jihad itu sedikit saja, cuma ya untuk pantas-pantas gitu. Nah, karena itu kita pun di Indonesia juga, bahkan Muhammadiyah yang katanya progresif, saya ketua Muhammadiyah dulu, ketua umum ya, saya sadar bahwa kelemahan Muhammadiyah pun sama dengan NU juga itu sepertinya menghindari ya.
Nah sehingga kalau Muhammadiyah itu yang tertulis bertujuan untuk membangun masyarakat Islam sesungguh-sungguhnya. Ya. Alasannya kalau sudah masuk Islam kan sudah lumayan, sudah bagus sekali gitu. Dan tidak pernah bicara tentang syariah state itu tentu dihindari. Ya. Tapi itu ada baiknya juga. Ya. Karena kalau misalnya NU dan Muhammadiyah itu benderanya membangun syariah state, itu kemudian teman-teman TNI itu pasang kuda-kuda dan kita malah rugi. Ya. Nah, sehingga di sini Pak Natsir, ya, itu guru kita, beliau mengatakan umat Indonesia ini di dalam menyiarkan agamanya itu jangan memakai politik bendera, ya, berkibar-kibar, syariat Islam dan lain-lain. Ya. Atau juga politik gincu, ya, yang kelihatannya mencolok gitu, tapi malah kontraproduktif. Tapi kata Pak Nasir, gunakanlah politik garam, ya. Gurihnya, asinnya itu dinikmati oleh rakyat Indonesia tanpa menimbulkan gejolak. Ya. Nah setelah masyarakatnya itu betul-betul Islam, ya mungkin jadi apa lebih gampang ya, kita bicara yang lebih jauh lagi. Ya. Nah memang banyak alasan mengatakan kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad kan juga membangun negara untuk melindungi agama. Gitu. Ya kita kan hidup di zaman yang demikian kompleks, ya. Kemudian tidak mungkin juga kita lantas serta-merta itu mencoba menerapkan apa yang dilakukan Nabi ya, ketika pindah ke Yathrib, itu memang bangun masjid dan negara. Ya. Tapi nanti itu kalau di sini misalnya seperti itu, tentu kita akan menghadapi banyak masalah lah. Nah, jadi diambil sari padinya itu bahwa kalau masyarakat sudah Islam, kemudian yang umat ijabah sudah makin kuat dan umat dakwah juga sudah melemah, membungkuk mengikuti Islam, that's it. Ya. Jadi umat itu dalam kacamata dakwah dibagi dua, ya. Ummatul ijabah, umat yang sudah menerima Islam. Ya, so kita ini umat ijabah. Ya. Nah, tapi kemudian ada santri abangan yang katanya Islam dan lain-lain, tapi memang belum masuk Islam. Sungguh-sungguh, ya. Nah, sehingga itu diperlukan kemudian dakwah tadi. Ya. Jadi itu adalah umat itu dakwah, sasaran dakwah kita itu adalah mereka itu. Ya. Kalau orang Jawa bilang itu Islam abangan. Jadi saya pernah cerita sama Pak Ridho ini, ya, bahwa Pak R. Farudin itu, ya, ketua Muhammadiyah yang sangat populer, itu beliau menceritakan pengalamannya ketika beliau masuk kampung-kampung, ya, itu pakai pengajian bahasa Jawa, ya, dan Pak R. tanya kepada audiensnya, apa bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu rukun Islam? Wah, belum tahu Pak R. rukun Islam belum tahu. Yang tahu kami rukun tetangga dan rukun kampung katanya. Ya. Nah kemudian diterangkan satu demi satu lah rukun Islam itu apa. Ini sekedar catatan. Nah sekarang kembali ke Indonesia kita sekarang ini. Ya. Jadi saya sudah mengamati lama. Jadi gini, saya ini sudah jadi oposisinya Pak Jokowi itu sejak dia dari Solo itu. Saya sudah mencurigai ini dari kalangan PKI munculnya itu, ya siapa tahu dia membawa ideologi PKI dan kenyataannya kan memang dia kan membela PKI. Ya. Jadi secara resmi permintaan dia itu meminta maaf pada PKI. Ya. Itu luar biasa. Mestinya kan malah minta tanggung jawab PKI. Ya.
Nah jadi ini memang harus dihukum. Ya. Kita sudah buat konten itu, ya sudah pantas dihukum mati, ya dengan segala macam argumen lah. Gitu. Dan sudah diperiksa 92.000, nah, itu sudah viral. Nah kemudian saya sudah keluarkan juga Luhut nomor 2 setelah Jokowi harus dihukum juga. Ya. Ini sudah 30.000 berapa itu. Nanti Mulyani saya garap juga, karena Mulyani juga ya tengik juga dia itu. Ya. Dia ini Sunni anti Islam. Ya. Kemudian dia menjadi anti IMF, ya. Bekerja untuk asing, ya. Bukan untuk bangsa sendiri. Untuk sekarang kita punya Pak Purbaya. Ya. Semua yang disembunyikan oleh si Mulyani itu sekarang dibongkar. Ya. Jadi memang insya Allah baik. Ya. Dan saya kira itu, kemudian tidak ada panen, syukur-syukur panen raya, ya, yang bisa kita petik kecuali kalau kita memang berusaha payah, ya untuk memilih bibit yang bagus, ya untuk menyiangi rumput-rumput, ya untuk memberikan pupuk, ya, air dan lain-lain. Sebab panennya itu menjadi panen yang hebat. Ya. Nah ini analoginya dalam perjuangan, ya, kita memang tidak bisa satu kali gebrak kemudian selesai, ya. Tetapi tentu ada fase-fase, ya. Jadi fase pemetaan. Nah, pemetaan itu menjawab pertanyaan man a'dauna wa man asdiqauna. Siapa lawan kita dan siapa sahabat kita. Ya. Jadi who are our friends and who are our foes. Foes itu enemy. Ya. Dipetakan dulu. Ya. Dan yang kedua, kemudian dari mana ya kita menyembulkan, ya, memunculkan, ya, langkah-langkah perjuangan itu. Ya. Yang kedua ini tentu adalah wahdatul Islam, ittihadul Islam. Jadi saya ini punya pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan sampai saya mati. Ya. Ternyata kalau umat Islam itu satu, ya, itu memang tidak ada yang bisa menggusur, bisa mengalahkan. Jadi kalau saya ketua MPR itu, ya, kita mengagendakan, ya, supaya negeri yang kita cintai ini itu tidak semerut politiknya, maka kita sidang istimewa. Ya. Sidang istimewa itu saya pikir sampai 1-2 jam. Ya. Ternyata cuma 11 menit selesai. Ya. Jadi waktu itu memang yang jadi sasaran itu Gus Dur yang mau mengadakan surat keputusan loh, ya. Jadi seperti dia mau meniru Pak Harto itu loh, ya. Surat surat istimewa itu loh, dekretnya, ya. Membuat dekret, ya. Ada bilang, Gus, Anda itu bukan Bung Karno gitu. Kalau Bung Karno itu gagah perkasa gitu. Bapak revolusi, ya, kemudian juga karismanya luar biasa. Jadi kalau membuat dekret itu orang dengarkan dan dijalankan. Enggak bisa kan, saya juga presiden ya, tapi lain gitu. Presiden lain levelnya, kualitasnya, size ukuran leadershipnya itu lain gitu. Tapi dia nekat saja. Ya. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Ya. Kemudian waktu itu saya mengatakan kita mulai dari fraksi PDIP yang paling besar 112 anggota DPR, MPR mohon berdiri. Yang setuju
dengan lengseran pemakzulan Gus Dur. Dihitung semua berdiri, tidak ada satu yang nggak berdiri. Ya. Kemudian sekarang fraksi ABRI, semua juga berdiri. Kemudian fraksi PAN, fraksi lain, ya, kemudian sudah. Jadi tok palu selesai. Ya. Dan dia ngangkuti barang dari istana itu. Ya. Kemudian waktu dia masih belum percaya, ya masa soal dilengserkan itu kan cuma kata Amin Rais dan lain. Nah, jadi begini, intinya adalah ya, ini kita suasana sudah lain lagi, tapi selama ukhuwah Islam terjalin, itu memang we are very strong and solidified, ya, unbreakable, nggak bisa dipecah. Ya. Nah, jadi itu saja dulu waktu saya ketua MPR itu kan praktis kunci-kunci kekuasaan kan di tangan umat Islam. Ya. Jadi dulu sesungguhnya ya saya diusung antar umat ini sebagai capresnya. Ya, karena waktu kan bukan dipilih bebas tapi dipilih oleh anggota MPR. Ya. Nah kemudian supaya tidak percaya sudah saya ngalah. Kemudian alasan mereka ini Pak Amin kan ketua, nanti kalau ketua MPR kan bisa bagi-bagi kue dan lain-lain. Ya sudah saya mengalah, sudah pokoknya di tangan kita. Dan ketika Gus Dur saya ketuk Palu, ya jadi ketua MPR itu selawat badar ya di MPR itu. Ya. Bahkan orang Muhammadiyah semua sujud syukur. Saya ditelepon dari Solo ibu saya, Amin, orang Muhammadiyah juga gembira sekali. Kita punya presiden Muslim, Gus Dur. Nah, sesungguhnya umat Islam juga gembira waktu itu. Ya. Nah, cuma salahnya begitu jadi presiden, 2 hari kemudian saya mau ketemu udah gak bisa, nah itu loh. Sudah dihalang-halangi sama siapa namanya dulu almarhum. Siapa? Siapa gitu. Tidak bisa Pak Amin gitu. Sibuk sekali. Bentar. Sekarang juga. Oh iya bisa Pak gitu. Saya terkesan. Saya bilang Gus, Anda ini baru 3 hari sudah pasang kuda-kuda masa. Nah, dia cuma saya ya cuma apa? Jawabannya cuma ngeles-ngeles itu ya. Ya akhirnya memang kemudian di kediaman ketua MPR ya bukan di MPR-nya ya. Itu semua datang kecuali PKB. Ya. Bagaimana Gus Dur ini sudah Pak, lengserkan ya sudah gitu. Makanya ketuk Palu ya. Nah jadi sekarang ini yang ke depan ya memang menurut saya Gibran sudah tidak ada chance. Ya. Sebenarnya itu Bu Tifa atau Pak Resuryo atau Pak Rizwan itu bisa menerangkan. Ya. Karena yang aneh tapi nyata itu ada 2 hal. Ya. Ada orang bernama siapa? Yang notaris, yang advokat Palal, Jahit Palal, Suban Palal, makasih. Ya Suban Palal itu. Ya. Ini seperti dikirim Tuhan itu loh. Kan dia belum, kita kan nggak dengar Mas Ridho, ya out of nowhere, is an unknown quantity, kata bahasa Inggrisnya itu. Tiba-tiba ke PN Jakarta Pusat, ya, dan lucunya juga ketuanya itu mengiyakan, ya, kemudian juga di berita besar, ternyata memang dia SMA-nya nggak palsu juga, apalagi S1-nya lebih palsu lagi, ya. Sehingga ini sudah, dan ini kemudian dicek lagi, ya, lantas semua berkas-berkas dari KPU juga diberikan, ya, fotokopinya itu, ya. Dan memang sekarang ini di atas angin, ya. Jadi dari ini saja, andai kata si Gibran nggak mau mundur, ya sudah, yang saya nggak akan ada lagi gambaran Gibran situ, dan ini saya kira yang membuat Jokowi itu ya semakin kurus. Ya, Anda lihat, ya. Sekarang dia itu kurus sekali. Ya.
mungkin kurang tidur, kurang makan, sehingga kalau diperkirakan oleh Ustadz Suharsono itu, ya dia paling 50, padahal kan tinggi, paling 50 kilogram, ya, maksimal 60 gitu. Ya. Nah jadi memang rencana Allah itu kan tidak mungkin ya dilawan manusia. Ya. Dalam surat Ibrahim itu ada empat kata makar. Dalam ayat yang pendek ada kata 4 makar. Ya. Waqad makaru makrohum makrohum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum latazulu minhu jibal. Jadi makaru makruhum wa in kana makruhum latazulu minhu jibal. Ya. Jadi sungguh orang-orang yang benci kepada kebenaran itu sudah memakarkan makarnya. Waqad makaru makruhum wa in kana makruhum indallah wa kana indallahi makruhum. Adapun makar mereka sudah di tangan Allah, genggaman Allah. Walau kana makruhum litazul minal jibal, walaupun makar mereka itu dimaksudkan untuk melenyapkan beberapa gunung. Ya. Jadi dengan teknologi mutakhir, saya kira Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Serme, gunung manapun lah ya, itu bisa diratakan dengan tanah. Ya. Bagaimana Pak lavanya, laharnya, yaitu dengan teknologi bisa katanya. Ya. Tapi kata Allah itu sepele bagi Allah. Ya. Walaupun tadi itu, walaupun makarnya itu dimaksudkan untuk melenyapkan beberapa buah gunung. Nah sekarang memang ya yang penting itu Prabowo nggak usah melarang-larang. Ya. Dan saya dapat bocoran apalah itu, informasi dari Jakarta. Ya. Memang Pak Prabowo membiarkan. Ya. Kalau nggak membiarkan, tidak mungkin PN Jakarta Pusat berani. Ya. Kalau nggak membiarkan, tentu mungkin sudah diganggu-ganggu, ya, Mas Roy Suryo CS. Gitu. Kalau tidak membiarkan, tentu bisa diteror secara mental, ya. Malam-malam ditelepon, kamu sudah bosan hidup ya? Gitu. Saya dulu kan waktu mengkritik Pak Harto kan juga sering dapat telepon itu. Ya. Dan paling berat itu persis seperti yang dialami Bu Tiva itu. Ya. Kamu sudah sudah merasa di atas angin ya. Kami tahu anak-anakmu sekolahnya di mana, jam berapa, kapan-kapan kita kasih air keras mukanya, biar banyak semua gitu. Di waktu itu saya juga grogi, wah kok anak saya mau nggak punya masa depan dulu. Ya tapi bismillah dan Allah menjaga. Lagi Allah mengatakan, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Ya. Sebenarnya Allah itu mendefense, ya, menjaga orang-orang beriman. Jadi itu pegangan saya. Ya. Nah, jadi memang akan ada teror dan segala macam. Gitu. Dan ini juga Luhut kan kurang ajar kalau jangan diganti Polri, ketua Kapolri. Itu kan juga ini kan miring. Makanya saya juga mengatakan itu Luhut sudah sakit jiwa dan lain-lain. Saya sudah hati-hati. Luhut itu seperti orang sakit jiwa. Jadi kalau saya misalnya dibawa ke pengadilan, Pak, seperti itu bukan sakit jiwa, seperti sakit jiwa. Berarti, wah dia itu seperti orang kaya, padahal orang nggak kaya. Dia seperti orang pandai, padahal bodoh. Jadi
Saya sudah mikir juga kalau kata seperti itu, insya Allah menutup tuduhan penghinaan itu. Ya. Tapi kalau soal penghinaan ini kan saya sudah 2 tahun yang lalu mengatakan Jokowi dan Luhut itu punya penyakit egosentrik, egoistik, dan psikopatik. Ya. Jadi berpikir ananiah, aku, dan merasa paling benar. Ya. Ini itu kan juga penghinaan. Ya. Perlu diperiksa oleh dokter psikiater, bukan psikiatris tapi psikiater yang mengetahui kesehatan kejiwaan Luhut maupun Pak Jokowi. Kalau saya juga ada dikduk tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Ya. Jadi pada waktu ada seorang ibu dari Bogor itu yang ngomongnya keliru, kena undang IT, undang-undang ITE itu, ya. Karena berapa tahun itu, wah kasihan dia. Dan itu banyak yang jadi korban ITE yang ngawur itu. Ya. Nah jadi yang penting memang sekarang ini konsolidasi. Ya. Dan saya November tanggal 8 kalau nggak salah itu diminta Muhammadiyah ya untuk memberikan masukan-masukan buat generasi muda Muhammadiyah. Jadi asal Muhammadiyah, NU, Dewan Dakwah, PUI, ya. Kemudian yang di Medan apa? Al-Ghasliyah, dan yang di mana di timur itu di Nusa Tenggara itu kan juga punya pesan dan didengarkan juga. Artinya kalau tokoh-tokoh ini ya di setel di stem ya frekuensi dan nada dan suara frekuensi dan volume ya. Ya itulah. Mudah-mudahan sama hidup ya bisa melihat. Seperti dulu Pak Nasir kan bilang, mudah-mudahan saya masih hidup ketika Soeharto diturunkan. Dan juga Pak Sanusi. Pak Sanusi datang ke sini, ke rumah saya di sana itu. Mas Amin nggak usah terlalu kritik Soeharto. Kami yang tua-tua ini, Pak Amin jangan ikut-ikut. Tapi Pak Amin, saya memang berdoa pada Allah. Jadi beliau itu pernah menjadi perindustrian Pak Isyur Sanusi ini. Ya. Mudah-mudahan saya bisa menyaksikan. Dan betul-betul sehingga lantas syukuran dia itu. Ya. Mengundang rekan-rekannya, ya mensyukuri kejatuhan Soeharto itu. Ya. Tapi saya kira orang yang berdoa malam hari mengulurkan tangan kepada Allah dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, ya. Yang Gusti Allah mugi-mugi Joko Widodo panjenengan paduka paringi paukuman ingkang itu sebaik-baiknya gitu. Saya itu dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur dan berbahagia, tidak menyangka bisa bertemu di kediaman Bapak Amin Rais, orang yang kita kenal bukan saja sebagai Bapak bangsa, tetapi Bapak reformasi, itu tidak bisa dipungkiri. Oleh karenanya tepat kita pada pagi hari ini, paling tidak kita ada empat pimpinan atau 4 kelompok. Ada ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Jadi, yang dipimpin oleh emak-emak yang selalu aktif, yang tidak punya capek, turun ke Sarinah terus setiap minggu.
Kemudian ada kelompok YouTuber perjuangan. Jadi banyak YouTuber kita ini bergabung betul-betul bukan hanya sekedar mencari informasi tapi melakukan perjuangan-perjuangan. Hampir 18 kelompok YouTuber gitu. Kemudian ada didampingi seorang presiden juga, presiden pejabat, Babang Eka Jaya yang dikenal sebagai apa di Jawara pengacara, pengacara Jawara Umat. Kita diundang oleh masyarakat Solo. Mereka menggelar mimbar rakyat yang selama ini mungkin masih belum berani-berani karena masih mungkin mengalir keuangan Jokowi masih ketermul-termul ini masih, tetapi mereka kemarin berani mengadakan itu dan tokoh-tokoh Solo tumplek semua dan kita dari Jakarta juga memang berubah-ubah. Awalnya di mana? Di Boyolali. Jadi di ya, lantas kita pindah ke rumah umat Islam di dekatnya Pak Mudrik dulu. Ya, Tangkapuran ya. Dari situ mereka tidak bisa memperkirakan bahwa kita mendadak di situ dan digelarlah di jalan ini. Nah, intinya bahwa kita menyampaikan juga kita sedang diadu seolah-olah semua masyarakat menentang Solo karena ada selalu disebut geng Solo. Sampaikan bahwa kita tahu guru kita, sahabat kita itu orang-orang Solo semua, pejuang semua. Jadi ini mau dipecah belah mereka saja. Maka kita turun bersama dan ada satu teriakan yang memang untuk target harus disampaikan kepada rakyat dan perjuangan ini, yaitu makzulkan Gibran dan tangkap Jokowi. Jadi itu yang nampaknya menjadi concern, di mana 2 minggu yang lalu kita juga sempat mengepung KPK untuk meminta keberanian harus menangkap dan adili Jokowi, karena bukti-bukti pengakuan dari menteri-menteri yang kena itu, termasuk Tom Lembong, termasuk Direktur Pertamina Karen itu, dia menyatakan bahwa dia setor kepada Jokowi dan ini atas perintah jabatan. Nah, kalau KPK tidak mau melakukan, maka gerakan ini tidak akan berhenti. Dan bahkan sebagian dari kita tanggal 10 November itu akan mengepung di pusat PIK 1 dan PIK 2 atau PSN untuk menghentikan dan harus kembalikan tanah rakyat yang dibeli murah atau dirampok oleh aguan. Jadi tujuannya oligarki dan memang lazim itu. Ini menjadi dasar perjuangan, oleh karenanya kita tepat sekali pada hari ini mungkin ada masukan arahan finishing supaya kita ingatkan kepada Pak Prabowo tidak akan bisa berjalan kalau masih mendiamkan gengnya Jokowi ini bercokol di kementerian. Karena banyak sekali. Kemarin terakhir Prabowo menyatakan bahwa negara sudah dirugikan macam-macam. Di belakangnya ada Menteri Bahlil itu. Kayak ngeledek, dia nyobet-nyobet tangan temennya itu. Ini kan sangat kemarahan rakyat itu mengkerucutkan bahwa Prabowo harus melakukan satu perbaikan kalau ingin perjalanan ini termasuk masalah ijazah itu. Kita dilarang-larang untuk berhenti mempertanyakan ijazah. Semakin meminta perintah itu, semakin Roy Suryo, teman-teman kita di grup ini, semakin memberanikan diri, bahkan KPK, KPU, dan bahkan Mendikbud itu menunjukkan bukti-bukti tentang kepalsuan-kepalsuan itu. Saya kira ini yang kita perlukan, jangan berhenti nasihat dari, cukup tadi sudah memberikan fondasi. Ini bukan hanya sekedar kita ubiang-ubiung, tapi memberikan fondasi rasa jihad kita ini. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah ulaika humul faizun.
Saya kira mungkin itu dari saya, mungkin Mas Eka atau Mbak Men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pak Amin Rais yang kami hormati, Mas Ridho, membuka memori Pak Amin. Saya kader Pak Amin juga dulu di PAN, yang ditolong waktu ada kader kita dapat haji, undian haji, ternyata panitianya kabur dan Pak Amin yang nanggung dengan Mas Mumtaz kalau nggak salah saat itu 2009 Pak Amin. Lama. Alhamdulillah saya Eka Jaya, Ketua Umum Ormas Pejabat Pengacara Jawara Bela Umat, terakhir ketemu Mas Ridho di Rakernas di Taman Mini di asrama haji. Kami rindu sebetulnya dengan fatwa gerakan-gerakan Pak Amin pada saat ini. Ya, sepertinya gerakan-gerakan yang kita lakukan ini, ya walaupun banyak tokoh-tokoh baru muncul gitu, kayak Dr. Tifa, Bang Rismon dan lain sebagainya. Tapi giroh daripada reformasi itu adalah masih ada di tangan Pak Amin Rais yang kita lihat. Ingin sekali mungkin nanti suatu saat kita punya gerakan besar, Pak Amin bisa menghadiri, menambah spirit kita, semangat kita, karena ini insya Allah nanti kita coba untuk mengarrange apakah nanti targetnya itu. Iya, itu dia, kita kangen spirit itu Pak Amin. Ini sepertinya perjuangan memang, ya kalau kawan-kawan bilang perjuangan masih panjang, tapi kita lihat untuk ijazah palsu ini finishing lah bahasa kasarnya begitu. Jangan sampai finishnya ini malah nggak jelas gitu. Kita mohon nanti ya lewat arahan atau link dari Pak Amin dan lain sebagainya, ini perjuangan ini tidak sia-sia. Artinya memang kita ingin memperbaiki keadaan bangsa dan negara yang memang sudah carut marut luar biasa, dihajar oleh geng, bukan geng Solo ya, artinya ini Jokowi CS lah. Kalau karena orang Solo banyak juga yang jiwa-jiwa patriotisnya luar biasa. Nah ini yang ingin kami sampaikan agar mudah-mudahan ke depan dalam perjuangan yang mungkin ya kalau dibilang sesaat lagi ya wallahu alam bisawab, kita tidak bisa mendahulukan kehendak Allah, tapi kita sudah melihat bagaimana muncul pertolongan Allah ini, ya subhan palal sudah kita keluar bahasanya seperti itu, walaupun dan juga dari KPU sudah berani memberikan ijazah dokumen yang sudah kita harapkan, dan juga banyak dari kawan-kawan mereka juga sendiri yang sudah membuka diri. Ya mudah-mudahan nanti sekali lagi ada satu gerakan nanti akan ya kita bikin. Nanti kita harapkan Pak Amin bisa hadir, bisa menambah spirit lagi, semangat. Karena para tokoh jenderal juga ketika kita ke KPU hadir semua Pak Amin. Ya Pak Fahru Roji datang, Pak Jenderal Purnomo datang, Sunarko, semua para jenderal-jenderal sepuh. Ya, karena memang tujuan satu, bagaimana kita mencoba melindungi Prabowo daripada kudeta Gibran CS, bahasanya kasar begitu. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya Prabowo ini harus kita lindungi daripada pengkhianat-pengkhianat bangsa yang ada di sekitarnya. Ya mungkin Pak Amin lebih paham situasi kondisi yang ada di sekeliling Prabowo seperti apa. Ya mudah-mudahan Prabowo diberi kekuatan, keistiqomahan, ya bisa untuk melawan daripada Jokowi CS lah bahasa asarnya begitu, geng Mulyono CS ini, biar kita ini bisa lebih makmur negara kita, karena dirampok dan dirampas oleh mereka ini oligarki luar biasa. Ya kita ini sampai kemarin pagar laut itu sampai kita bongkar bersama, kita sampai turun bersama, kita nyebur ke laut.
Ini ternyata pas lama kita diemin ternyata sudah dibetul. Nah ini makin merajalelanya oligarki yang ada. Ya mudah-mudahan sekali lagi harapan kami mohon dukungan, support, ya spirit dari Pak Amin dan bisa membersamai kita ke depan dalam gerakan karena kita butuh tetap Pak Amin adalah sebagai tokoh reformasi yang tokoh perubahan buat bangsa dan negara ini dan kami masih mengharapkan sumbangsi pemikiran supporting untuk gerakan kita buat Indonesia ke depan lebih baik. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari saya singkat aja. Saya dari Aliansi Rakyat Menggugat yang hampir 80% anggotanya itu adalah emak-emak. Dan mungkin ini merupakan suatu fenomena karena kami ini semuanya backgroundnya sama. Kami itu adalah ibu rumah tangga. Kami bukan politis ataupun orang partai, tapi kami turun karena memang di zaman Jokowi ini semua memang sudah diacak-acak dari mulai generasi bangsa yang menjadi stunting, kemudian tidak adanya peluang kerja, kemudian TKA banyak masuk, kemudian masih banyak lagi yang artinya urusan rumah tangga pun ikut terganggu. Akhirnya kami sebagai salah satu dari pilar bangsa, mak-mak ini akhirnya turun dan kami akan terus berjuang. Kami berani, ibarat kata seperti ini, kami ini melindungi rumah besar kami, yaitu Indonesia. Kami ada karena apa yang dilakukan oleh Jokowi ini mengancam masa depan anak-anak kita. Jadi sampai kapanpun sebelum Prabowo untuk tangkap Jokowi ya dan mengadili apa yang sudah dilakukan memang benar-benar merusak semua sistem. Kami sebagai ibu-ibu, kami bilangnya kami adalah ibu pertiwi yang melawan. Kami tidak pernah menangis, tapi kami akan melawan. Kami tetap akan turun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Jadi saya dulu hari sebelum Pak Harto meletakkan jabatan, kemudian kursi presiden diberikan ke Pak Habibie, ya. Itu saya ada di Solo, ya. Jadi 3 hari sebelum Pak Harto lengser itu, ya. Dari Solo itu sebelumnya saya sudah ke Jawa Timur, ya, dari Lamongan. Ya. Nah sejak dari Lamongan itu saya telepon oleh 3 orang, ya, berganti-ganti. Pertama Pak Parni Hadi, ya, dulu Pemret Republika, ya. Dia temannya Habibie, ya, kalau ngomong bahasa Jerman, ya, karena dia lulusan Jerman. Dan yang kedua itu kakaknya Bintang Pamungkas, Profesor Edi Swasono. Ya. Dan yang ketiga itu Adi Sasono. Ya. Sejak dari Madiun, saya sudah telepon oleh Parni Hadi. Mas, ada di mana? Sekarang saya di Jawa Timur. Ini saya di atas mobil gitu. Mas, ini keadaan makin genting. Jadi, Anda jangan masuk Jakarta dulu. Oh iya, oke, saya perhatikan. Dia usul Parni Hadi. Tadi saya Adi Sasono, ya, yang pertama Adi Sasono, ya, ini Parni Hadi. Ya. Parni mengatakan, Mas, di mana Anda? Saya di dalam perjalanan menuju ke pulang ke Solo. Gitu. Dia juga bilang, Mas jangan, Mas, begitu Anda masuk ditangkap loh. Gitu. Ya sudah saya perhatikan, saya bilang itu. Nah, kemudian terakhir
itu dari Profesor Isbasono. Mas, ini penting sekali, ini A1, jadi mereka nggak peduli bahwa tokoh Muhammadiyah apapun, pokoknya nggak peduli akan ditangkap. Nah sampai di saya cerai ibu saya. Bu, saya itu mau ke Jakarta, tapi sahabat-sahabat saya mengatakan jangan, nanti saya ditangkap. Nah, ibu saya bilang, memang saya perhatikan kamu ini kan terlalu berani dengan Pak Harto. Gitu. Jadi Pak Harto itu seperti di tempat yang tinggi, Anda pakai galah itu ngogrok-grok Pak Harto itu, maka kan dia marah gitu. Tetapi kalau pergi saya bismillah, Allah melindungi gitu. Saya berangkat. Nah, saya berangkat punya ibunda yang mendorong itu. Kemudian ini yang saya sampaikan ya. Dari Cengkareng itu saya menawar beberapa taksi yang sudah sebagian besar nggak mau ke Jakarta karena memang sudah hitam Jakarta itu. Karena apa? Nah ini banyaknya ban dibakar di berbagai perempatan jalan, dan ternyata ban itu bukan tradisi Indonesia, itu tradisi negara-negara Rusia, menggulingkan. Ya. Jadi kalau menggulingkan itu, kalau rakyat sudah keluar dari kampung ya berjubel Ganyang Soeharto, memang kemudian aparat juga berpikir ulang loh, masa mau nembak. Ya, walaupun Pak Soeharto tembak di tempat mungkin, karena dia kan nembak rakyat sendiri. Ya. Tetapi intinya adalah, jadi ban itu kan hitam. Kalau nanti ya, atau disuruh karena itu ban itu memang menumbuhkan rasa revolusioner. Ya. Kalau begini dingin angin berembus kan ya bisa teriak-teriak ya bisa, tapi tidak seperti kalau jalan-jalan itu semua pembakaran ban itu. Ya. Dan ini kan murah kan, ban itu kan di mana-mana kan murah itu. Tinggal 4 atau 5 dia dikasih bensin nanti sudah semua gitu. Itu nanti akan menimbulkan reverse situation, ya, condition. Ya. Itu yang saya alami dulu. Ya. Sehingga waktu saya mau kantor Muhammadiyah dari Cengkareng itu, supir taksi nggak ada berani. Pak, Bapak lihat sendiri ke sana Pak, gimana gitu. Mereka nanti ngamuk, bisa-bisa taksi saya rusak. Nah, sekarang ini kesepakatan. Itu saya tahu Bapak Amin Rais Ketua Muhammadiyah itu. Nanti kalau sampai rusak, sampai pecah kacanya, udah saya berikan yang baru. Berapa sih harganya? Wah mahal Pak, berapa ratus juta. Udah gak ada masalah, saya punya uang itu. Nah saya naik. Ya, mau ke Muhammadiyah itu lewat Senen dulu. Tadi jalan lewat Senen. Kan anak muda, pakai tongkat sudah bergembira sekali toh. Pak Harto mau turun dulu. Ya. Ada yang bilang, wah Amin Rais kemudian sudah. Di atas itu loh. Terus kacanya kanan kiri pecah semua. Bukan kaca yang depan itu bukan. Ya. Kemudian udah ringsek lah gitu. Terus saya bilang, dek, saya mau pergi ini. Terus malah mereka mengingat, pinggir Pak Amin ada kepentingan, pergi. Gitu. Nah sampai di PP, ya kemudian memang saya konsekuen lah gitu. Sudah jadi ini berapapun, ini tetap milik kamu, saya berikan yang baru. Saya kirim ke rekening kamu, punya rekening ada Pak, dia punya rekening gitu. Insya Allah besok pagi ya Pak. Nah, poin saya bukan rekening itu, poin saya itu kalau
bahan dibakar. Ya. Itu di Moldavia, di mana di negara-negara Kazakhstan, Uzbekistan apa itu memang itu si presiden itu karena rakyat itu melihat bahan bakarnya seneng gitu. Pokoknya ini adalah tanda perubahan. Kira-kira seperti itu. Ya, cuma itu masukan saya. Kalau nggak ada pembakaran bahan, tidak masalah. Ya. Ya, pakai intuisi ya. Ini memang Jokowi sedang dalam kondisi yang sangat lemah. Gitu. Ya. Dia bingung. Gitu. Kalau nggak bingung, dia nggak mungkin akan menumpukan nasibnya ke PSI yang kecil itu. Ya, dan kemudian kan sudah makin jarang toh orang bertamu, tokoh bertamu itu. Ya. Kalau dulu kan masih beberapa menteri, tokoh polisi itu kan bergiliran toh. Seolah-olah dia itu masih jadi panutan, masih punya kekuatan. Sesungguhnya dia ini kekuatannya tinggal ya uang beberapa triliun itu yang dia peroleh dari Cukong dan Taipan ya. Nah kemudian dia itu kan sudah ada kelemahan lagi ya. Bagaimana dia kok bisa dihadiahi ya tanah 10 hektar itu ya. Itu juga harus diangkat itu ya. Sudah diangkat juga ya, ya. Iya. Saya sudah sebenarnya kejagung dengan KPK itu segera menggeledah rumahnya itu. Apalagi dia dari mana gitu. Kalau dari dagang kayu kan nggak mungkin sebesar itu ya. Kalau cuma jual mebel, tukang pelitur apa itu kan nggak sampai puluhan triliun. Ya. Itu iya makanya itu ya. Martabanya sudah nggak ada. Apalagi sang pisang apa nggak ada lagi. Ya. Nah itu mungkin juga diangkat. Ya. Jadi kalau bahan Jawa itu Jokowi itu jadi leteking jagat. Ya. Jadi kotorannya dunia. Masa dia masih dilulukan. Yang melulukan berarti kan leteknya letek jadi kan luar biasa. Jadi nanti saya buat kontennya ngomong-ngomong kita ini saya carikan ya. Karena subscriber sudah 245. Walaupun katanya anak saya itu Pak, Bapak suruh barep yang ya, ketemu saya Pak. Nanti percikan pikiran Bapak itu diseleksi, kemudian nanti dibawa ke TikTok, ke apa-apa gitu. Dan nanti sebenarnya langsung bisa 1 juta, terus bilang gitu. Nah, saya kasih tahu ya. Jadi YouTuber itu kan kita punya YouTuber YouTuber berjualan. Kita punya YouTuber Nusantara. Yang paling garang namanya Ahmad Fanani kalau nggak salah. Pakai Fanani, Agrif Fanani. Ya. Itu spesialis memang untuk saya apapun ya, pulsa, tolong, goblok, macam-macam itu. Itu seperti munyuk itu loh. Jadi tidak salah kemudian laki-laki dosa goblok amirais itu.
Ya, tapi yang modal kan biasalah itu. Jadi saya kalau di kata-katain sama orang itu saya ingat Pak Kiai Haji almarhum dari NU itu, Kiai Haji bukan. Bukan. Orang Sulawesi. Kalau ya, itu zaman reformasi itu diantar EF Saifullah ya, itu bagi ke mana, ke perumahan MPR itu subuh. Nah itu waktu itu beliau cuma 2-3 kalimat lah. Yang intinya begini, Mas Amin Rais, jadi saya kan juga mengikuti berita-berita medsos itu. Bagaimana dikatakan sudah gila, sudah macam-macam itu. Tenang saja Pak Amin. Nabi kita saja yang sempurna, Sayyidul Mursalin, penghulunya para nabi dan para rasul, itu kurang apa lagi? Ya dikatakan sakit ayam, dikatakan gila, dikatakan apa macam-macam lah. Apalagi kita ini Pak Amin. Oh iya Pak, saya itu sadar bahwa kata pun saya nabi aja gitu. Jadi kata itu sederhana tapi nggak terpikir saya. Ya. Saya juga baca Quran tapi kok waktu itu kok lewat itu. Jadi apa? Jadi kalau kita di kata-katain macam-macam di fitnah itu terbawa. Ya, Amin Rais sudah meninggal dunia, keluarganya kejang-kejang. Oh iya itu saya bisa itu. Mengeluh biar kalau enggak saya ambilkan. Yang lain gua amin dong. Tadi bertemu hari ini. Kita dapat sama Rasulullah dia harus jadi saksi dan guru mendapat masuk ke Hukum Pak Amin belum selesai. Mungkin ada yang ngomong satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pejabat. Saya singkat aja Pak. Mungkin nggak kalau Pak Amin bikin statement untuk pemantik atau pemacu kita untuk supaya kita tambah berani di podcast atau di apa tempat Pak Amin bicara. Mungkin dari saya itu aja sih Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif, sedikit Mas. Ayo, saya mungkin ke Abang Ketum, Bang Ridho, terkait menyambung bahasa Bang Ketum tadi bahwa akan mengkonsolidasikan teman-teman partai non-parlemen ya. Itu mungkin ide yang sangat bagus Mas, karena memang kenyataan memang ketika suara non-parlemen dikumpulkan memang itu sangat luar biasa. Kemudian juga terkait menyambut peraturan pemilu yang baru di 2029 ya. Ya, mungkin secara pribadi menitip pesan saya
Hairul Ibnu Toha dari pejabat Wasekjen, mungkin menitipkan pesan perjuangan kami ini agar bisa diteruskan ke teman-teman non parlemen, karena mungkin teman-teman non parlemen ini hanya di pusat, tetapi mereka ada di setiap perwakilan DPRD kabupaten dan kota, meskipun di bawah naungan mungkin fraksi gabungan ya seperti itu. Ya mungkin isu-isu yang krusial yang kami angkat ini mungkin bisa dijembatani oleh Abang Ketum untuk dibahas bersama dengan partai-partai non parlemen, karena proyek-proyek sekarang yang sudah bukan PSN lagi kan banyak di beberapa daerah. Nah itu sudah dicabut statusnya, itu mungkin bisa menjadi acuan yang baru untuk perjuangan selanjutnya, khususnya bagi kami juga seperti itu. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu mungkin YouTuber ya, tidak mewakili teman-teman, tapi mencoba menyampaikan dari apa yang kemarin kita lihat yang terjadi di Solo. Itu kan yang pertama di hari Sabtu itu seharusnya acara di lapangan, tapi sebenarnya tidak dibubarkan, hanya saja dihalangi jalannya sehingga tidak bisa masuk peserta, dan kemudian panitia secepat mungkin untuk memindahkan tempat. Yang kedua, acara yang hari Selasa, sebelumnya hari Senin, hari Selasa kemarin alhamdulillah berjalan lancar. Kalau kita perhatikan acara-acara semacam ini akan sangat sulit ketika dulu Pak Jokowi memimpin ya. Intimidasinya lebih kuat dengan mendatangkan pertama mungkin buzzernya, kemudian pihak aparat, dan itu terjadi ketika dulu ARM sebelumnya tahun 2024 itu juga sempat melakukan aksi di Colomadu yang kemudian sampai kemudian Kapolresnya turun dan terjadi ada tulisan disegel gitu kan, disegel oleh rakyat, dan itu sempat terjadi bentrok dengan pihak aparat, dan banyak mungkin diantaranya di sini mungkin mama waktu itu juga hadir di sana. Tapi kemarin yang kita lihat ketika ARM datang ke rumah Jokowi yang seri kedua, memang ada pihak aparat kepolisian tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Apakah ini menjadi sebuah pertanda bahwa melemahnya kekuatan Jokowi? Baik, kalau kita lihat kan yang paling kuat ada di Solo. Nah kalau di Solo saja sudah seperti ini, apakah ini tanda-tanda bahwa akan jatuh gitu? Kalau seandainya ini menjadi sebuah pertanda akan jatuh, tapi di sisi lain kita melihat sekarang gerakannya ini ke arah gerakan-gerakan sosial media dengan munculnya buzzer-buzzernya seperti Sylvester, buzzer utama Jokowi yang sampai dengan hari ini kejaksaan pun tidak mampu untuk menangkapnya, dan terakhir hanyalah seruan-seruan dari pihak kejaksaan untuk memanggil gitu. Bukan menangkap tapi memanggil untuk datang ke pihak kejaksaan. Yang kedua adalah munculnya ada Barajipe, ada Projo, dan kemarin Ketum Projo Budi Ari datang ke rumahnya Pak Jokowi dengan mengaku sudah melihat ijazahnya. Dan ini kan terus diulang-ulang gitu Pak Amin. Nah, kalau dengan model seperti ini, apa yang kemudian seharusnya dilakukan? Jadi ada dua, yang pertama tadi, apakah kekuasaannya sudah melemah sehingga kemudian aparat itu sudah tidak terlalu represif dengan bukti di Solo, dan yang kemudian yang kedua ya di Polda juga tidak jalan. Kebetulan saya juga salah satu orang yang dipanggil kemarin di Polda menjadi saksi dalam dugaan ijazah palsu Jokowi. Yang kedua, tapi di sisi lain kita melihat yaitu termo-termonya masih berkeliaran dan seolah-olah mereka bebas dari
jerat hukum. Nah ini bagaimana menanggapinya? Terima kasih Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin, saya Susiana dari ARM. Mohon maaf Pak, tadi Bapak berbicara mengenai perjuangan jihad fisabilillah. Itu adalah nomor satu dari perjuangan Islam. Apakah mungkin kami mohon seandainya memungkinkan, apakah Bapak bisa sebagai perwakilan dari Muhammadiyah atau dari rakyat Indonesia untuk menyampaikan ayat-ayat itu di media sosial Pak? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membangkitkan giroh Pak, giroh perjuangan bangsa ini yang sudah menurun. Kami lihat mereka karena sudah terlampau lelah di jalan atau berjuang, dan Jokowi makin merajalela di negeri ini, mereka turun ininya Pak, girohnya. Seperti dulu Buya Hamka kan ada lagunya perjuangan itu Pak. Mungkin Pak Amin, kami mohon membangkitkan giroh kembali di bumi Indonesia. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabannya tadi ya satu paket aja. Jadi memang antara kemenangan dengan jihad itu memang ada tahapan-tahapannya. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu dituliskan begini. La ghulbata illa bil fadail. Tidak mungkin kita menang, ghulbah itu menang, ghalaba yaghlibu ghulbatan, tidak mungkin menang kecuali dengan fadail, fadilah-fadilah. Ya. Jadi Allah memberikan kemenangan kepada kaum mukminin yang memang berusaha memiliki beberapa fadilah. Ya. Fadilah itu misalnya ya mau berpuasa sunat Senin Kemis misalnya. Ya. Kalau tidak misalnya ya mau menyisihkan nikmat tidurnya di waktu malam. Ya. Dikurangi sepertiga malam dihidupkan. Ya. Katakanlah jam 2.30 jam 3 malam pergi wudhu kemudian sholatul lail tahajud. Ya. Karena tahajud itu juga membuka wawasan, menjernihkan pikiran dan hati, ya, dan menambah juga keberanian. Ya. Nah, kalau ayat yang pendek sekali, ya, itu ada dalam surat Taubah, ya, yang bunyinya begini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'za ulaika yakunu minal muhtadin. Ya. Jadi untuk jadi pemberani itu memang ada syaratnya, yaitu takut kepada Allah. Misalnya adapun mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu, ya, kemudian betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, ya, lalu mereka menegakkan sholat, mereka membayar zakat, maka mereka akan yakhsha illallah. Tidak mungkin mereka takut kecuali hanya pada Allah. Ya. Terus fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, mudah-mudahan orang-orang seperti itu menjadi manusia yang mendapat hidayah dari Allah. Nah, jadi ini untuk saya pada walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali pada Allah. Memang ya malam kita bangun, ya jangan terlalu banyak lihat sinetron, nggak ada gunanya. Ya. Kadang-kadang saya juga ngapain gitu, itu kan hanya mengotori pikiran. Ya.
Jadi kembali kepada program yang bagus lah, yang membersihkan jiwa dan menyemangati jihad kita itu. Nah, jadi memang saya katakan tadi, bahkan ajaran jihad dalam Quran pun itu oleh penguasa-penguasa yang korup itu kan kalau bisa dihindari. Ya. Jadi ada semacam kaidah, ya. Ulama tulen, ulama haq, ya, ulama kebenaran, ya. Bukan ulama masuk, bukan ulama busuk, ya. Itu memang syaratnya itu jangan ke istana, kecuali kalau perlu sekali. Kalau masuk pun silahkan, tapi itu untuk nahi mungkar, ya. Bukan untuk dapat segebuah dolar kemudian peringas-peringis, ya. Jadi jubirnya Jokowi. Kita sudah ingatkan dulu, Pak Syafi'i, ya. Anda kok, kan Anda ingat kalau saya ketua Muhammadiyah, Anda wakil saya, itu kan kita pergi ke istana cuma 2 kali. Selama 5 tahun cuma 2 kali, ya, 5 tahun. Jadi pertama ke Pak Harto meminta membuka Muktamar Muhammadiyah, ya. Dan yang kedua setelah Muktamar selesai kembali menyampaikan terima kasih, sudah tidak ada yang lain-lain. Nah, tapi Anda saya lihat itu mau tanwir itu ketemu Megawati. Setelah tanwir ketemu lagi. Ya, tanwir itu setahun sekali. Jadi kalau datang minta dan datang terima kasih itu kan 10 kali. Ya. Itu ada risikonya loh Pak Jokowi. Gitu. Risikonya di mata umat itu kita jatuh. Apalagi setelah itu, ini zaman Jokowi, ya, Anda juga masih laki-laki setelah ketemu, ya. Kemudian maaf, Anda kemudian menjadikan Muhammadiyah juru bicara Jokowi gitu. Jadi Jokowi pintar sekali berikan ruangan pers, kemudian langsung Anda dengan wakil Anda mengatakan di tengah-tengah kesibukan Pak Presiden masih berkenan sama kami, Presiden yang sangat bijak. Adapun yang disampaikan Pak Presiden tadi, pertama memperkokoh persatuan bangsa, kedua, jadi itu itu kan memalukan sekali. Itu mungkin loh ya, Jokowi terkekeh-kekeh melihat Muhammadiyah. Itu terkekeh ngapain? Ya. Jadi tadi maksud saya ya kita itu harus bersih ya. Jangan sampai kemudian saya mau ikut geruduk dulu siapa tahu dapat amplop misalnya. Ya. Kalau kita mungkin yang awam-awam itu mungkin bisa aja itu ya. Atau apapun lah ya. Nah kalau sudah itu Tuhan Allah kamu bukan lillahi ta'ala. Bukan untukku ya, tapi untuk ya, sekedar keduniaan yang sepele misalnya ya. Nah jadi saya pernah konkret jam 12 malam tempat yang saya diami itu bukan rumah saya, itu rumah teman saya. Itu ada orang ketok. Siapa itu tengah malam jam pas ketok. Saya turun. Oh ternyata yang punya rumah. Kan saya itu kan bukan rumah saya, rumah dia. Ya. Dia mengatakan, amin, ini saya diutus Luhut. Ada uang 20 juta. Sekarang saya simpan. Nah Pak Amin, mohon diterima. Syaratnya cuma satu syaratnya, supaya di bawah Pak Zul itu menyeberang ke Jokowi. Kalau Pak Amin tetap dengan Prabowo, Pak Amin kan ketua Majelis Penasihat tetap. Jadi nama Pak Amin bersih ya. Tapi Pak Amin pernah mengatakan inilah demokrasi di dalam tubuh PAN. Saya tidak bisa mendikte ya, tentu
sebagai eksekutifnya Pak Zul bisa milih apa saja. Jadi Pak Zul juga enak, Pak Amin juga enak ya karena tidak dengan Prabowo. Itu satu. Dan yang kedua tadi itu 20 juta. Berapa miliar itu? Ya karena waktu itu 15.000 itu artinya 300 miliar. Itu banyak sekali ya kan saya bisa mengumpulkan orang sekampung. Wah, bisa macam-macam lah uang sebanyak. Kemudian yang kedua Pak Amin akan dibantu lagi untuk membeli tanah-tanah perluasan yayasan. Dan ketiga, nanti juga dana bangunan. Selama 5 tahun, Pak Amin tinggal mana yang mau dibeli tanah-tanah yang mau ekspansi itu, bangunannya sudah ada yang akan menanggung. Yang menanggung namanya big business, bisnis besar. Ya. Pak Amin jawabnya tunggu 3 hari. Saya bilang 3 menit. Enggak 3 hari, Pak, 3 menit. Jawabannya, oh thank you. Saya bilang gitu. Pak Amin enggak ada yang tahu, enggak tahu. Gundulmu kan Allah tahu. Oh iya, ya Allah tahu juga. Nah kemudian, ya kemana? Kedua Hanafi jadi menteri non portofolio. Nah paginya Hanafi saya undang, kan gue gelem rasudi dia bilang gitu. Alhamdulillah itu. Saya pulang ke sini cerita pada Bu Amin, Bu, ini Bu. Wah orang kena. Rasudi macam-macam mengumpat juga dia. Nah artinya orang sekaliber saya pun dicoba disogok dulu. Apalagi orang yang mencari sogok itu kan banyak sekali. Para penganggur, para nggak mau kerja, tapi kemudian dapat uang gede dari Jokowi. Sehingga mereka juga membangun tadi YouTuber Nusantara. Ya. YouTuber Nusantara itu yang paling menonjol namanya Agripani itu. Ya. Itu mesti menyerang saya, apapun itu. Ya. Kadang-kadang juga nyerang Refdi Harun, ya tapi cuma asing lah hanya ya kadang-kadang juga Rocky Gerung sebentar terus siapa tapi intinya memang dia ditugaskan oleh termul itu karena ada pimpinannya itu untuk nyerang saya itu. Tetapi ya tidak ada dampaknya kecuali dampaknya ke termul juga makin gigih makin semangat. Nah, jadi itu memang risiko perjuangan yang pasti kita alami. Ya. Dan sebenarnya kalau orang berjuang itu kita nikmati. Gitu. Ya. Jadi berarti saya on the right track. Ya. Kalau yang mengganyang saya misalnya masih ulama atau tokoh ya kemudian saya bisa keder. Ya. Ya, tapi ini kan yang kan cuma memang bandit-bandit yang nggak punya uang itu. Ya. Jadi begituan itu kan mengalir gitu. Nah, jadi jadi kita nanti menyusun strategi saya bilang. Terutama itu yang 12 hektar itu. Hah? No. 12.000? 1 hektar itu 10.000. Sekali enggak saya cek berkali-kali Anda keliru betul itu 10 itu 12 hektar jadi 12 no sekarang ya saya tukang belikan lah ya. Jadi 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Misalnya ini rumahnya Pak Edo, rumah saya, terus itu 10 itu paling luas sekali. Ya. Jadi itu 10 hektar. Ya. 10 hektar itu 12 hektar, jadi 12 kali 10.000, 120. Ya kan luas sekali, untuk apa? Enggak, ini kan
Kan ini bangsatnya Jokowi itu sebelum berhenti ke presiden itu membuat peraturan sendiri gitu, bahwa ini harus dapat sangu tanah 120.000, 12 hektar lah. Gitu. Ya plus bangunan. Ya, Namanya betul ya. Terus ada ini juga di akhir masa jabatan itu laporan resmi PPATK itu Jokowi menghabiskan dana 984 triliun kursi pejabat. Artinya Jokowi CSR atau mau itu ada gitu kan? Itu mungkin bisa KPK atau harus. KPK ini kan butuhkan Jokowi, ya. Jadi 2 minggu lengser dia buat KPK baru itu masuk kan haknya siapa? Prabowo. Gitu. Prabowo juga gini nggak jelas juga. Prabowo itu dengan jabatan 10 tahun. Saya tahu sampai alif bata sampai ya. Kemudian saya sering chat sama Ustaz Sambu, Asli Sambu itu. Saya kritik Pak Amin, kita cara berpikirnya dengan gitu Pak. Ini yang ada tinggal ini. Kayaknya saja kita arahkan supaya langkahnya betul. Ini dan ini yang jadi presiden yang sah sekarang ini. Ya, saya juga masuk akal. Nah, tapi kemudian repotnya yang lilingi Pak. Saya nggak bisa masuk. Padahal dulu waktu jadi Menhan, kalau saya ke Jakarta, saya ke Hankam itu, ya, Pak Amin. Ini Pak Amin masuk ke sini nggak sampai 1,5 detik, seknek teng Amin Rais ke tempat Prabowo. Nah, kemudian mesti saya ditemui dengan Pak Samsudin. Nah, Pak Samsudin ini dulu menjadi Pangdam. Jadi saya ingat sekali Wakil Ketua MPR itu diundang makan siang, dimasakkan soto Makassar dan lain-lain ya. Ya pokoknya dengan saya sangat sekali. Nah kemudian tiap saya ke Menhankam itu mesti ada Pak Anies ikut menemui. Nah jadi ketika diisukan ada perpecahan, ketidakcocokan antara presiden dengan Menhannya itu saya nggak membeli itu. Jelas enggak? 2 orang itu lengket. Nah, cuma ada tambahnya. Kalau saya sudah keluar di tempat parkir, ini Prabowo ikuti sampai depan mobil itu. Pak Amin masa mobilnya kok cuma kuno tapi kan berfungsi saya bilang itu. Nanti malam ke tempat saya. Oke, saya ke Kartanegara gitu. Ngobrol-ngobrol, terus dia bawa ini Pak Amin untuk yayasan. Nah, jadi begitu akrabnya lah. Ya. Jadi waktu COVID itu, ya, Pak Amin saya kirim siapa namanya? Yang sekarang anu haji itu. Daniel. Ya. Saya ngirim Daniel 9 juta. Lewat Pak Amin dikawal dia pakai mobil dinas militer dikawal 2 Harley itu Jakarta ke sini kan 7 jam kalau tanpa ya nggak gini lagi itu Bapak.
Cuma memang dia untuk yayasan bukan untuk politik. Oke, apa ijab kabulnya apa gitu. Nah jadi setelah saya dikepung nggak bisa masuk, yang rumun itu memang ya top yang dengan net kaku. Apalagi Dasko misalnya. Dasko itu kan terungkap tapi nggak diikuti ya. Kan dia juga masang judi online tuh ya sampai ke Kamboja tuh, ya. Tapi nggak dibuat. Sama belum juga tentara sekali dia cuma Amir Rais itu. Nggak banyak temannya itu. Ya. Jadi ini kita sudahi saran saya. Ya, jadi kita berdoa bersama-sama ya. Mudah-mudahan ya kita diberikan jalan ya. Dan dalam surat Al-Ankab ya nanti kalau di rumah dibaca ya. Tetap buka di ponsel itu ya. Itu ayat terakhir Al-Ankabut itu berbunyi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Ya. Adapun orang-orang yang berjihad di jalan kami Allah ya. Niscaya pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi banyak jalan. Ya. Nah dalam bahasa Arab itu ini ada double emphasize ya, double emphasize itu lam li ta'kid dan ana li ta'kid. Ya, lam untuk emphasis pertama, kemudian ana li ta'kid dengan ana itu juga menjadi saya lagi emphasis ini double emphasis. Ya. Jadi ada pun orang-orang yang bermujahadah atau berjihad di jalan kami Allah pasti niscaya akan tolong mereka. Ketahuilah bahwa kami Allah beserta orang-orang yang meniti jalan kami. Tolong lagi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang berbuat baik yang berjihad. Mari kita tutup bersama-sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inna malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma khiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qabl. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qaumil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya sami'as saut wa ya sabiqal faut wa ya kasya' idhamil ba'dal maut shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maitan illa rahimtah wa la aiban illa satartah wa la asr illa yassartah wa la hajatan min hawa akhiratu illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna
لنا أخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل راحة لنا من كل شر اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.